Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis. Hari ini, malam ini ya, mohon maaf karena perkuliahan pada kesempatan kali ini baru bisa dimulai pada malam hari. Nanti bisa diikuti di YouTube maupun di Elma ya, nanti saya share di sana. Saya doakan teman-teman tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Kita akan mulai perkuliahan pada malam kali ini, yaitu kita masuk ke hukum perlindungan konsumen. Seperti kita ketahui, hukum perlindungan konsumen ini adalah salah satu instrumen dari negara hukum yang juga sangat penting. Jadi, di mana ada namanya demokrasi yang dijunjung tinggi, maka disitulah seharusnya perlindungan konsumen pun harus mendapatkan tempat yang baik. Tetapi kenyataannya di negara-negara berkembang seperti kita, justru yang namanya perlindungan konsumen itu hal yang tidak ada prioritas. Walaupun ada undang-undang perlindungan konsumen, tetapi instrumen pelaksananya yaitu BPSK itu justru semakin melemah sekarang ini. Ya, indikasinya sekarang itu semakin melemah karena BPSK, di mana itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang itu perintah undang-undang, itu justru tidak semakin kuat tapi semakin lemah. Di beberapa daerah bahkan ditutup oleh pemerintah daerahnya dengan berbagai alasan. Ya. Di negara modern konsumen itu memiliki power, memiliki bargaining position yang sangat kuat, di mana sebuah perusahaan itu bisa membayar ganti rugi jutaan dolar jika mereka membuat kesalahan dalam hal produksi ataupun produksi mereka itu merugikan orang lain atau ditemukan di situ kelalaian yang menyebabkan orang itu tidak nyaman atau merugi secara kesehatan mereka itu dirugikan kan begitu. Walaupun itu misalnya dalam produk makanan misalnya hanya satu orang yang menemukan misalnya produk olahan yang ada cacingnya satu ekor tapi kecil gitu saja, itu sudah membuat perusahaan itu bisa didenda jutaan dolar. Jutaan dolar ya, bukan jutaan rupiah. Kalau rupiah kan kecil, tapi dolar, jutaan dolar itu bisa kalau di rupiah kan bisa puluhan miliar kan begitu. Jadi di sini itu kalau orang kecil atau konsumen berurusan dengan perusahaan besar itu biasanya ya bisa dipastikan kemungkinan dia akan kalah atau mungkin dia malah dipidanakan karena dianggap pencemaran nama baik kan begitu. Itu suatu hal yang luar biasa. Kita ini sebenarnya ada kesalahan pola pikir yang sepertinya perlu dibenahi segera. Misalnya dulu Prita Mayasari itu justru dia mengkritik rumah sakit karena memang rumah sakit buat kesalahan, malah dia terkena penjara, malah dia terkena pidana ya, mohon maaf, terkena pidana karena dia dianggap pencemaran nama baik rumah sakit. Ya. Dan banyak kasus-kasus lainnya. Kita mulai saja teman-teman. Pengertian hak konsumen. Pengertian hak konsumen ini adalah hak konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai, tukar, dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya. Ya, jadi itu hak konsumen. Termasuk jika kita itu konsumen itu tidak hanya pembeli loh ya, tidak hanya pembeli, tidak hanya konsumen dalam hal makanan, tapi termasuk pengguna jasa, apapun pengguna jasa itu juga bagian dari konsumen. Maka dia bisa, misalnya jasa keuangan itu juga. Nah, pengertiannya adalah kata konsumen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu consumer atau dalam bahasa Belanda konsumen. Konsumen secara harfiah
adalah orang yang memerlukan atau membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. UU nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen atau singkatannya UU PK, pasal 1 itu merumuskan sebagai berikut pengertian perlindungan konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi pengertian konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Jadi pengguna misalnya dia membeli barang, membeli makanan kucing katakanlah, kemudian kucingnya keracunan kemudian mati, maka dia bisa menuntut karena di sini pengertiannya adalah konsumen yang dimaksud di sini adalah konsumen yang membelikan barang untuk makhluk hidup lain, maka meracuni makanan hewan katakanlah, kemudian atau misalnya makanan hewan itu kadaluarsa kemudian dibeli orang, kemudian orang yang membeli itu memberikan makanan kepada hewan peliharaannya mati atau sakit, maka si pemilik ini bisa menuntut dengan UU PK ini, dasar ini ya. Nah, hak konsumen ini ada 8 ya atau 9 ini. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan jasa, hak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa ya. Jadi ini dari sini kita jelaskan dulu. Maksudnya hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa ini adalah jangan sampai barang yang dibeli itu mengandung suatu zat tertentu atau barang tertentu yang berbahaya. Dulu ketika saya kecil itu kadang ada beberapa jajanan itu yang ternyata katakanlah kacang atom gitu ya. Kacang atom itu ternyata dalamnya itu ada bukan kacang tapi kerikil gitu ada. Itu juga bisa dituntut. Kalau di Amerika bisa habis perusahaannya dituntut. Dan pasti kalah karena Amerika itu kan jurisprudensi. Jika jurisprudensi hakim terdahulu sudah mengalahkan satu perusahaan yang melakukan itu, maka otomatis perusahaan itu akan kalah. Biasanya sebelum mereka kalah, mereka akan melobi penggugatnya itu agar berdamai dan diberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Daripada dia didenda oleh pengadilan, walaupun ganti ruginya sama, tapi kalau diputus bersalah di pengadilan itu kan nama baiknya jadi jelek. Kalau di Indonesia tidak, kalau kita misalnya memfoto misalnya kacang atom ada kerikilnya gitu ya, maka kita akan ditutup perusahaan, sebaliknya kita dilaporkan polisi. Ya polisinya itu juga nggak mudeng hukum PK, ya sudah kita ditangkap, ditahan aja gitu kan begitu. Maka itu juga suatu PR besar yang perlu kita segera bicarakan dengan pemerintah agar UPK ini mendapatkan penguatan, ya, tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain seperti UU ITE dan UU lainnya, agar tidak dianggap penghinaan atau kok fitnah kan begitu. Lah bagaimana fitnah? Kenyataannya begitu kan begitu. Ya, jangan sampai kepentingan perusahaan, kepentingan orang yang punya duit itu selalu dipertahankan, selalu dibela daripada kepentingan orang-orang miskin yang tidak punya akses pada keadilan. Maka packing yang baik, produk yang baik itu penting. Hati-hati jangan sampai itu merugikan masyarakat, walaupun itu misalnya hanya katutan, misalnya ada sepotong kerikil atau sepotong apa dalam makanan itu berbahaya juga bagi konsumen kan begitu. Dan kalau di luar negeri itu sudah bisa dituntut, jutaan dolar bisa keluar karena itu. Tapi di kita ya sudah, kita biasanya bangsa yang mudah memaafkan, bangsa yang sudahlah kan begitu. Padahal itu bukan perkara kecil sebenarnya kalau di luar negeri sana. Hak untuk memilih barang dan jasa, kita harus punya hak untuk memilih. Makanya kita boleh membatalkan ketika misalnya sudah pegang-pegang barang mau dibeli tidak jadi. Itu boleh-boleh saja. Pembeli tidak boleh baper kan begitu. Penjual tidak boleh baper. Jadi penjual itu harus ya memang begitu, jual beli itu kadang batal, kadang sudah DP batal kan begitu. Itu wajar saja. Ya. Kemudian hak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. Jadi maksud yang ketiga ini hak mendapat informasi benar dan jujur, ini maksudnya adalah harus jelas, tidak boleh disembunyikan apapun itu. Termasuk dalam hal perjanjian perbankan itu harus jelas. Klausula perjanjian itu diberikan terlebih dahulu, dijelaskan terlebih dahulu agar tidak ada namanya kemungkinan ada penipuan atau penggelapan di belakang hari kan begitu. Termasuk jika teman-teman membuka warung atau toko atau kedai atau restoran itu harus sebenarnya ada semacam kewajiban untuk menampang menunya di situ. Menu ini harganya sekian kan begitu. Itu kewajiban sebenarnya.
Itu pidana kalau nggak pakai itu. Tetapi kenyataannya kan kita sudah kadang ada warung aji mumpung kita ngentol kan begitu. Pas liburan harganya biasanya 2.000 jadi 10.000 atau 5.000. Seenak-enaknya penjual ya. Seenak-enak penjual itu sebenarnya nggak boleh. Karena kalau memang ingin mengubah harga jual ya dicoret, diganti harganya kan begitu. Bukan seenak-enaknya tidak dipampang, sudah tidak dipampang harganya, sudah harganya ngentol kan begitu. Orangnya juga tidak enak bicaranya, itu sudah. Teman-teman bisa melaporkan seperti itu jika memang terjadi. Itu bisa masuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Ya, maka teman-teman harus hati-hati jika membuat usaha apapun, makanan terutama ya, pampanglah menunya dan harganya sekalian. Agar tercipta kepastian hukum. Dan itu memang perintah undang-undangnya begitu, perintah peraturannya begitu. Regulasinya memang begitu. Ya, untuk menghindari ada orang yang main getok sembarangan, penjual yang sembarangan mematok harga itu loh. Itu selain zolim ya, itu juga nggak berkah juga lah ya. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Jadi ya dia harus didengar, tidak boleh. Oh itu sudah urusan Anda, sudah dibawa pulang, ya sudah kita nggak mau tahu. Itu tidak boleh. Pembeli itu adalah ya pembeli adalah raja itu ya benar. Penjual harus apa? Harus proaktif. Setidaknya, oh iya Pak, nanti kita bicarakan dengan bosnya. Gitu loh ya, yang baik dengan pembeli itu. Pembeli itu adalah raja itu benar. Jangan sampai kita, oh enggak bisa Pak, silahkan Anda pulang, itu sudah dibeli kok. Anda menghindar dengan berbagai cara itu salah. Itu bukan etika berkonsumen kan begitu. Perlindungan konsumen tidak seperti itu. Hak mereka harus didengar, pendapat keluhannya didengar. Ya, jangan sampai mereka menuntut. Kalau sampai menuntut kan bahaya juga. Ya, kita tidak bisa berlindung dari label misalnya seperti yang sering saya ceritakan dulu ya. Kita tidak bisa berlindung dari label kata-kata di kwitansi barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan lagi gitu ya dengan alasan apapun itu tidak bisa. Mereka punya hak menuntut apapun walaupun ada tulisan di kwitansi seperti itu. Ya. Jadi itu hanya tidak bisa, tidak berpengaruh apa-apa itu. Termasuk ada tulisan di karcis parkir itu ya, kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Oh, tidak bisa. Kehilangan di tempat parkir itu adalah tanggung jawab sepenuhnya pengelola parkir. Itu sudah ada putusan Mahkamah Agung ya, sudah inkrah Mahkamah Agung. Ya, maka kalau Anda kehilangan motor ya dengan karcis, berbekal karcis Anda bisa menuntut pengelola parkir untuk minta ganti rugi. Karena itu sudah menjadi hukum di Indonesia karena sudah diputus Mahkamah Agung. Ya, dulu ada yang menggugat, kemudian gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dan menjadi undang-undang, menjadi semacam aturan itu. Karena aturan di Indonesia bukan hanya undang-undang, aturan di Indonesia itu termasuk putusan pengadilan yang sudah inkrah itu juga bagian dari hukum. Atau jurisprudensi itu juga bagian dari hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa. Nah ini ya, maka seharusnya di daerah-daerah termasuk kabupaten-kabupaten itu harusnya ada BPSK, bukan malah ditutup, tetapi harus digalakkan. Termasuk LSM-LSM berbidang perlindungan konsumen. Buahnya LSM-LSM yang semata-mata cari duit nggak benar gitu ya. Karena ada oknum-oknum LSM-nya begitu. Maka LSM-LSM di bidang perlindungan konsumen itu perlu dan harus benar-benar untuk melindungi konsumen, bukan semata-mata untuk cari duit yang tidak halal. Kemudian hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen ya. Jadi mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar mereka tahu hak-hak mereka. Kemudian hak untuk diperlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Ya, mereka harus diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Makanya setiap produk itu seharusnya ada ingredients di situ. Ada ingredients atau komposisi bahannya itu apa. Itu penting agar mereka tahu jujur, oh bahannya ini, oh saya tidak jadi beli. Enggak apa-apa, memang harus begitu aturannya. Maka tidak bisa sesuatu bahan itu bisa go internasional atau bisa di packing, bisa dijual bebas jika tidak ada komposisi itu. Termasuk apapun itu ya, termasuk bahan-bahan obat, termasuk kosmetik, termasuk makanan, semuanya ada itu. Teman-teman tidak bisa making rempeyek gitu tuh, kemudian teman-teman mintakan BP POM untuk mengasih tidak akan bisa karena harus ada komposisinya apa. Walaupun orang sudah tahu oh itu gelepung dengan minyak lalu kemudian dicampur dengan apa itu ya, tapi tidak bisa, harus ada komposisi, harus di packing dengan sebagaimana aturan regulasinya seperti apa. Kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang
atau jasa yang merugikan. Nah, ini hak atas kompensasi jika teman-teman mendapatkan kerugian, sakit karena barang yang dibeli itu sakit karena barang-barang itu menimbulkan sakit atau menimbulkan kematian, teman-teman bisa menuntut melalui dirinya atau ahli warisnya. Ya, hak yang ditentukan dalam perundang lain, kewajiban perangkat diantaranya meliputi ini ditentukan dalam undang-undang, yaitu satu, membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai nilai tukar yang bersepakati. Ya, jadi perjanjiannya kita dengan perusahaan yang tempat kita beli barang itu atau jasa itu adalah ketika kita melakukan pembelian barang itu. Ketika kita melakukan pembelian barang itu dengan harga yang benar, harga yang sesuai, ya, maka sebenarnya kita telah melakukan ikatan perjanjian dengan perusahaan tersebut. Maka ketika kita terjadi sakit atau terjadi gangguan kesehatan, maka kita bisa menuntut dengan cara itu sudah bisa ada karena ada ikatan. Tidak perlu ada perjanjian hitam di atas putih itu, tidak perlu karena itu konsumen itu adalah ikatannya khusus, ya. Ketika teman-teman membeli sudah terjadi ikatan antar perusahaan dengan teman-teman. Maka teman-teman jika terjadi sesuatu teman bisa menuntut dengan bukti, oh kosmetik ini berbahaya, kan begitu. Oh makanan ini berbahaya, bisa dengan bungkus yang teman-teman masih ada, dengan sisa air ludah teman-teman di situ misalnya karena keracunan makanan itu bisa menuntut. Kemudian dengan diundangkannya masalah perlindungan konsumen dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antar konsumen dan pelaku usaha. Nah ini ya, jadi jika terjadi karena konsumen itu kan pihak yang lemah ya. Jika dia harus membuktikan dengan cara jelimet ya, pasti dia akan kalah. Maka undang-undang perlindungan konsumen itu khusus, di mana di situ ada pembuktian terbalik seperti di tindak pidana korupsi itu lah ya. Apa buktinya ini bukan harta korupsi kan begitu. KPK kan begitu. Apa buktinya ini bukan harta korupsi? Oh, buktinya ini, Pak. Ini saya warisan dari orang tua saya. Ini sertifikatnya. Begitu. Yang membuktikan adalah dia yang dituntut itu. Ya. Jadi sama juga di perlindungan konsumen. Maka pembuktian terbalik di mana gini. Apa buktinya kalau bahan ini tidak berbahaya kan begitu? Apa buktinya kalau bahan ini tidak berbahaya? Coba cek ini kan begitu. Jadi yang membuktikan itu bukan konsumennya, bukan konsumen yang uji lab barang itu atau uji lab apa, uji klinis dan sebagainya, tidak perlu. Cukup itu diberikan ke sana, silakan diuji lab. Benar nggak itu? Lewat penegak hukum tentunya ya kalau konsumen ya. Atau kita boleh juga misalnya dengan sudah uji lab dulu, kemudian kita baru melapor ke pihak terkait ya agar ditindaklanjuti juga boleh. Jadi bisa berlaku pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah ini ya, sebenarnya lembaga penyelesaian sengketa konsumen itu BPSK. Tapi kenyataannya sekarang BPSK itu diperlemah di semua daerah, kecuali di beberapa daerah tertentu saja. Dengan berbagai alasan ya. Kita tidak tahu apa yang membuat pemerintah itu begini. Padahal itu perintah undang-undang. Nah, tujuan perlindungan konsumen adalah dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 3. Silakan dilihat sendiri ya, itu banyak sekali. Tujuannya panjang, saya tidak bisa menulis di sini satu-satu. Kemudian asas perlindungan konsumen, ya, ada manfaat, asas prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, keselamatan dan keamanan konsumen, prinsip kepastian hukum. Nah, yang pertama adalah prinsip manfaat, di mana konsumen itu harus mendapat manfaat dari apa yang telah dia beli dengan jerih payahnya. Jangan sampai dia tertipu karena itu. Manfaat yang diperoleh dari penjual adalah atau distributor atau pemilik modal itu adalah dia mendapatkan keuntungan dari jual beli itu. Ketika jual beli itu memang barang bagus, maka konsumennya pasti akan semakin banyak. Manfaatnya juga bagi konsumen juga semakin sehat, dirinya juga semakin puas. Bagi pemilik pembuat barang atau produsennya juga dia akan semakin kaya karena mendapatkan banyak keuntungan. Prinsip keadilan, di mana ketika terjadi sengketa maka dua-duanya punya posisi yang sama, equality before the law. Mereka harus asas persamaan di depan hukum, di mana tidak pandang bula apakah mereka punya duit atau tidak. Mereka sama-sama harus dilindungi di depan hukum. Prinsip keseimbangan di mana itu tadi ya sama ya, di mana si kaya tidak selalu harus yang selalu diutamakan, si miskin juga tidak selalu harus yang dikalahkan. Kemudian keselamatan dan keamanan konsumen itu penting ya, sehingga agar dua-duanya memahami konsumen memahami hak-haknya, kemudian produsen pun harus memahami bahwa dia harus menciptakan produk-produk yang sehat dan baik dan juga halal pada umat Islam kan begitu. Prinsip kepastian hukum ya,
agar ada kepastian hukum di antara mereka adanya undang-undang perlindungan konsumen ini. Jadi makanya harusnya yang salah ya harus dihukum agar tercipta kepastian hukum. Jangan yang salah karena dia kaya dia dilindungi. Itu tidak boleh. Itu tidak akan tercipta kepastian hukum. Kemudian pertanggungjawaban hukum konsumen yaitu berdasarkan kelalaian. Yang pertama ini berdasarkan kelalaian. Jadi pertanggungjawabannya bisa pertama dengan kelalaian. Kelalaian itu seperti apa? Perusahaan itu mungkin memang tidak sengaja memasukkan barang itu ke produknya. Contoh misalnya sarden yang ada cacingnya itu, ya walaupun cacingnya sudah mati, tetapi kan itu kan sebenarnya dia tidak sengaja juga. Artinya dia memackingnya sembarang. Artinya ada mungkin karyawannya atau mungkin karena proses pengalengannya tidak higienis sehingga masih ada itu. Itu kelalaian. Kalau kesengajaan itu memang sengaja dimasukkan barang berbahaya agar sakit atau mati kan begitu. Contoh seperti beras, beras yang dulu ada beras plastik itu ya, itu pun juga menguap toh kemana itu. Padahal Sukovindo itu sudah ngecek betul bahwa itu memang beras plastik, tapi kenyataannya ya sudah, itu sudah menguap begitu saja. Itu memang sengaja ada orang tertentu yang ingin ingin mencari keuntungan sesaat. Dia buat beras plastik kemudian diedarkan di pasar. Luar biasa ya. Itu bukan kelalaian lagi, itu sengaja. Kalau kelalaian itu mungkin kita mau jual beras tapi lalai di situ ada kerikil-kerikil. Nah, itu mungkin kelalaian. Karena mungkin tidak sengaja ketika proses packing itu tidak diperhatikan dengan higienitas dan ketelitian kan begitu. Yang B adalah berdasarkan ingkar janji atau prestasi. Ya, misalnya teman-teman mungkin perjanjian jasa keuangan misalnya ya di bank tertentu yang harusnya teman-teman sekian tahun memperoleh deposito bunga deposito sekian, ternyata banknya tidak ngasih segitu padahal perjanjiannya begitu. Oh, teman-teman itu berarti dia ingkar janji. Maka teman-teman bisa menuntut dia di OJK atau di pengadilan umum juga bisa. Seharusnya di BPSK, tapi BPSK kan tidak semua kabupaten ada. Bahkan di Solo yang kota besar itu pun sudah tidak ada sekarang. Berdasarkan tanggung jawab mutlak ya. Jadi apapun alasannya, jika terjadi barang itu tidak benar atau barang itu terkontaminasi apapun, itu adalah tanggung jawab mutlak dari produsen. Ya, produsen tidak bisa mengelak dari dipersalahkan karena memang tanggung jawab mutlak. Teori tanggung jawab mutlak, dia adalah harus bertanggung jawab. Ketika dia sudah meminta izin untuk mendirikan sebuah usaha kepada pemerintah, maka dia harus tahu konsekuensinya bahwa dia harus membuat produk yang bagus, dia harus teliti, dia harus higienis. Termasuk dalam hal perbankan. Ketika dia sudah diberikan izin perbankan, maka dia harus menjadi bank yang sehat, bank yang tepat janji gitu ya. Dalam hal memberikan perjanjian, dalam hal memberikan janji-janji kepada nasabahnya itu harus benar. Ketika terjadi ketidakbenaran, ada uang nasabah yang hilang dan seterusnya, itu tanggung jawab mutlak dia harusnya. Tidak bisa polisi harusnya tidak boleh seharusnya polisi itu selalu menyalahkan konsumen atau selalu menyalahkan yang lemah. Jangan sampai kita hanya melindungi selalu orang-orang yang punya kedudukan atau punya uang. Kita harus menegakkan hukum konsumen untuk memastikan bahwa demokrasi kita ini berjalan dengan baik, agar memang hukum kita itu berjalan dengan baik. Jangan sampai kita kembali ke era kediktatoran di mana masyarakat itu selalu lemah, pihak yang tidak punya kemampuan sehingga mereka selalu menjadi objek bukan lagi subjek. Hukum itu memastikan semua manusia itu sebagai subjek hukum, bukan objek. Kalau objek itu adalah seperti benda, binatang, dan seterusnya itu objek. Tetapi manusia itu subjek. Apapun kelasnya, apapun strata ekonominya, mereka adalah subjek hukum yang harus diperlakukan setara dan sama di depan hukum, kan begitu. Ya, maka perusahaan itu punya tanggung jawab mutlak ketika dia berbuat salah. Setidaknya dia harus memberikan ganti rugi. Jangan ngeyel, jangan malah membayar oknum polisi untuk memidanakan orang yang telah menuntut dia. Itu salah. Itu pasti akan dibalas oleh Tuhan jika mereka melakukan hal yang tidak benar atau curang seperti itu. Ya. Baik teman-teman, mungkin sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube ya. Ini nanti saya upload di YouTube ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya yaitu waralaba, hukum waralaba. Kita akan belajar tentang waralaba di pertemuan selanjutnya insya Allah. Saya akhiri teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar, presensi juga silakan diketik di kolom komentar di YouTube. Saya akhiri, semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat ya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya bisa memperoleh gelar yang baik, syukur-syukur bisa cum laude ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.